Utomo STMSC. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Remala Libarda, mahasiswi jurusan Teknik Lingkungan Universitas Tanjung Pura. Yang terhormat, Ibu Isna Apriani STMSI selaku dosen pembimbing pertama. Yang terhormat, Bapak Kiki Pireo Utomo STMSC selaku dosen pembimbing kedua. Yang saya hormati, Ibu Laili Fitria STMT selaku dosen penguji pertama. Dan yang saya hormati, Ibu Uli Kadaria STMT selaku dosen penguji kedua. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya, sehingga saya dapat melaksanakan seminar hasil saya yang berjudul Studi Benchmarking Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Program Sanimas IDB di Kota Pontianak. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi, khususnya di lingkungan pemukiman kumuh di Kota Pontianak, memberikan dampak yang serius terhadap penurunan kualitas air bersih dan sanitasi yang menunjukkan permasalahan dalam sarana dan prasarana air limbah, khususnya air limbah domestik. Untuk itu, Kementerian PUPR bersama pemerintah daerah melalui program sanitasi masyarakat Islamic Development Bank atau yang selanjutnya disebut dengan Sanimas IDB, membantu masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, dalam meningkatkan akses pelayanan air limbah domestik sehingga tercapai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dengan menyediakan infrastruktur pengolahan air limbah berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat atau yang selanjutnya disebut dengan SPAL-DT. SPAL-DT merupakan sebuah sistem pelayanan sanitasi yang mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif menuju IPAL untuk diolah melalui jaringan perpipaan sebelum dibuang ke badan air. Program Sanimas IDB yang terbangun dari tahun 2015 hingga tahun 2018 di Kota Pontianak masih beroperasi sejak dibangun hingga sekarang. Adanya permasalahan seperti bau, kualitas air limbah yang belum memenuhi baku mutu, dan fungsi unit SPAL-DT yang tidak berjalan sering ditemukan pada unit pengolahan yang sudah beroperasi cukup lama sehingga berdampak bagi kinerja SPAL-DT dalam mengolah air limbah. Berdasarkan klasifikasi data yang dapat diakses dan masih aktif, lokasi program Sanimas IDB yang terdapat di Jalan Komius Daerah Gang Tridharma, di Jalan Tanjung Harapan Gang Harapan Sari, dan di Jalan Imam Bonjol Gang Kusuma Wijaya perlu dikaji dengan membandingkan ketiga unit SPAL-DT untuk mengetahui keberhasilan ataupun ketidakberhasilan unit SPAL-DT dalam mengolah limbah domestik. Ketiga lokasi penerima manfaat program Sanimas memiliki persamaan dari kondisi fisik sarana dan prasarana bangunan secara teknis, dibangun melalui program yang sama dan ditujukan untuk lokasi kawasan padat penduduk dan masyarakat berpenghasilan rendah, serta dibangun pada lokasi yang memiliki iklim yang serupa di kota yang sama, sehingga hasil kinerja dari program juga seharusnya sama. Pembandingan di ketiga lokasi penerima manfaat dilakukan untuk mengetahui kemungkinan adanya perbedaan kinerja di mana lokasi penerima manfaat program Sanimas IDB yang memiliki kinerja terbaik akan dijadikan contoh bagi lokasi penerima manfaat program Sanimas IDB yang kinerjanya kurang baik agar kinerjanya menjadi lebih baik dengan memberikan rekomendasi. Pembandingan yang dilakukan pada ketiga lokasi penerima manfaat program Sanimas IDB untuk menilai kinerja merupakan sebuah metode yang dikenal sebagai metode benchmarking. Berdasarkan uraian ini, diperlukan studi benchmarking mengenai unit SPAL-DT program Sanimas IDB pada 3 lokasi di Kota Pontianak untuk menganalisis keberhasilan yang dilihat dari kinerja yang terbaik, serta memberikan rekomendasi pada unit SPAL-DT yang kinerjanya kurang baik. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kinerja IPAL yang berada di Gang Tridharma, Gang Harapan Sari, dan Gang Kusuma Wijaya dalam menurunkan parameter BOD, TSS, pH, dan minyak lemak, serta memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan berdasarkan hasil benchmarking yang telah dilakukan pada unit SPAL-DT program Sanimas IDB. Adapun lokasi dan waktu penelitian yaitu waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September di tahun 2020, sedangkan lokasi penelitian terletak di 3 lokasi, yaitu yang pertama di Jalan Komius Darso Gang Tridharma, RT 007 RW 025, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat. Lokasi kedua terletak di Jalan Tanjung Harapan, Gang Harapan Sari, RT 003 RW 002, Kelurahan Banser Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara. Dan lokasi di Jalan Imam Bonjol, Gang Kusuma Wijaya, RT 003 RW 006, Kelurahan Banser Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode benchmarking.
Metode benchmarking atau yang dikenal dengan metode pembandingan adalah sebuah cara untuk meningkatkan kinerja suatu unit atau bagian atau organisasi melalui perbandingan terhadap kegiatan yang serupa untuk dapat memperoleh gambaran dalam atau insight mengenai kondisi kinerja pada unit atau bagian atau organisasi sehingga dapat mengadopsi praktik terbaik atau best practice agar meraih sasaran yang diinginkan. Studi benchmarking yang dilakukan pada 3 unit SPAL-DT program Sanimas IDB ini bertujuan untuk mengetahui lokasi yang kinerjanya terbaik agar memperoleh insight sehingga dapat dijadikan sebagai subjek pembanding atau subjek benchmark bagi lokasi yang kinerjanya kurang baik dengan memberikan rekomendasi sesuai dengan subjek benchmark yang diharapkan mampu untuk meningkatkan kinerja dan keberlanjutan program berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu lembar penilaian kerangka acuan kerja atau yang disebut dengan LPKAK benchmarking. LPKAK merupakan sebuah alat atau tools untuk mengukur kinerja dengan output berupa nilai atau skor yang digunakan pada metode benchmarking. LPKAK terdiri dari indikator kinerja yang tersusun atas variabel-variabel. Jika jawaban yang diperoleh memenuhi variabel atau iya, maka nilai yang dihasilkan sebesar 1, sedangkan jika jawaban yang diperoleh tidak memenuhi variabel atau tidak, maka nilai yang dihasilkan sebesar 0. Penetapan nilai untuk indikator sama dengan jumlah hasil pada 4 variabel dibagi jumlah variabel dikali 100. Nilai indikator dari ketiga LPKAK lokasi akan dibandingkan. Lokasi dengan nilai indikator yang tertinggi dapat dikatakan lokasi terbaik sehingga dijadikan subjek benchmark, sedangkan lokasi yang mendapat nilai indikator yang rendah akan dikaji agar ditemukan permasalahan atau performance gaps sehingga dapat diberikan rekomendasi. Lokasi penelitian dapat dilihat pada slide berikut. Perbandingan lembar penilaian kerangka acuan kerja. Berdasarkan data yang tercantum pada tabel di slide ini, dapat dilihat nilai indikator yang tertinggi terdapat pada unit SPAL-DT yang berada di Gang Harapan Sari sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa lokasi unit SPAL-DT di Gang Harapan Sari merupakan lokasi yang terbaik dan dijadikan sebagai subjek pembanding atau subjek benchmark untuk lokasi unit SPAL-DT di Gang Tridharma dan di Gang Kusuma Wijaya. Setelah diketahui subjek benchmark dan sasaran lokasi yang akan diberikan rekomendasi, selanjutnya dilakukan analisis data pada tiap-tiap variabel dengan urutan dari nilai indikator tertinggi ke indikator terendah. Berdasarkan data hasil pengukuran yang diperoleh dengan meninjau dan mengukur tiap-tiap komponen, serta wawancara bersama KSM di Harapan Sari, yaitu bersama Pak Tarwadi, komponen unit SPAL-DT di Gang Harapan Sari telah memenuhi kriteria desain dan perencanaan, sehingga variabel kesesuaian komponen unit SPAL-DT dengan kriteria desain dan perencanaan diberi nilai 1. Adapun faktor keberhasilan pada variabel ini dikarenakan pada proses prakonstruksi, KSM telah mendapatkan sosialisasi dan pelatihan dari fasilitator provinsi, sehingga ketika tahap konstruksi, KSM telah memahami bagaimana teknis pembangunan unit SPAL-DT. Selain itu, pada tahap konstruksi, TFL yang memiliki kewenangan atau tenaga fasilitator dalam mendampingi KSM karena memiliki kemampuan teknis dan sosial kemasyarakatan mengawasi proses pengerjaan konstruksi sehingga dapat meminimalisir adanya kesalahan teknis di lapangan. Untuk variabel kondisi fisik unit SPAL-DT program Sanimas IDB yang terbangun, komponen-komponen ini ditinjau dari kondisi fisiknya agar diperoleh kondisi existing pengolahan air limbah. Berdasarkan tinjauan langsung ke lapangan, kondisi fisik dalam keadaan baik dikarenakan tidak ditemukan kebocoran dan kerusakan fisik, sehingga variabel kondisi fisik unit SPAL-DT program Sanimas IDB yang terbangun diberi nilai 1. Selanjutnya, yaitu variabel kualitas air limbah yang dibandingkan dengan Permen LHK nomor 68 tahun 2016 tentang baku mutu air limbah domestik. Pengambilan sampel air limbah pada bak inlet dan pada bak outlet IPA Harapan Sari dilakukan mengikuti standar yang berlaku sesuai dengan SNI nomor 69899 tahun 2008 tentang metode pengambilan contoh air limbah dengan metode grab sampling. Adapun kualitas air limbah IPAL di Gang Harapan Sari dilihat berdasarkan parameter BOD, TSS,
pH, dan minyak lemak yang diuji di lab Sukovindo dapat dilihat pada tabel yang disajikan. Berdasarkan tabel yang disajikan pada slide berikut, kualitas efluen IPAL Gang Harapansari baik dari parameter BOD, TSS, pH, dan minyak lemak. Dikarenakan nilai efluen dari IPAL ini telah memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan oleh Permen LHK nomor 68 tahun 2016, sehingga variabel ini diberi nilai 1. Selain itu, berdasarkan tabel yang disajikan, dapat dikatakan bahwa kinerja IPAL Harapansari dalam mengolah air limbah baik, dikarenakan efluen IPAL yang memenuhi baku mutu sehingga aman dibuang ke badan air. Selain itu, efisiensi IPAL Harapansari yang didapatkan berdasarkan perhitungan dalam menurunkan parameter BOD, TSS, dan minyak lemak sangat baik dengan efisiensi penurunan BOD sebesar 80,77%, efisiensi penurunan TSS sebesar 90,03%, dan efisiensi penurunan minyak lemak sebesar 91,95%. Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi kunjungan lapangan secara langsung, pada penerima manfaat program Sanimas IDB di Gang Harapansari, pemeliharaan pada unit SPAL-DT berjalan dengan baik. Warga telah memahami dan memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya menjaga sanitasi. Dilihat dari warga yang telah melakukan pemeliharaan sesuai dengan SOP yang telah dijelaskan pada saat sosialisasi pasca konstruksi berdasarkan hasil wawancara bersama Ketua RT setempat yaitu Pak Kaharudin. Selain itu, warga juga telah melakukan pembayaran retribusi untuk pemeliharaan unit SPAL-DT sebesar 5.000 per bulan yang diserahkan kepada pihak kelompok pemanfaat dan pemelihara atau yang disingkat dengan KPP sebagai pihak pengelola SPAL-DT pasca konstruksi. Pemeliharaan yang berjalan pada unit SPAL-DT di Gang Harapansari berdampak bagi keberlanjutan unit SPAL-DT sehingga tetap berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, variabel ini diberikan nilai 1. Selanjutnya, untuk lokasi Tridharma, pada variabel ini dapat dilihat bahwa setiap komponen telah memenuhi dan tidak ada di luar dari kriteria desain, sehingga variabel ini diberikan nilai 1. Selanjutnya, variabel dalam kesesuaian komponen unit SPAL-DT dengan kriteria desain dan perencanaan di lokasi Tridharma dapat dikatakan berhasil dikarenakan pada proses prakonstruksi, KSM telah mendapatkan sosialisasi dan pelatihan dari fasilitator provinsi, sehingga ketika tahap konstruksi, KSM telah memahami bagaimana teknis pembangunan unit SPAL-DT. Selain itu, mayoritas warga Gang Tridharma bekerja bermata pencaharian sebagai buruh bangunan sehingga tidak ditemukan kendala pada proses konstruksi karena mereka memiliki banyak pengalaman dan pemahaman dalam dunia lapangan konstruksi. Selanjutnya, untuk variabel kondisi fisik unit SPAL-DT program Sanimas IDB yang terbangun, berdasarkan tinjauan langsung ke lapangan, kondisi fisik tersebut tiap komponen dapat dikatakan baik dikarenakan tidak ditemukan kebocoran dan kerusakan fisik, sehingga variabel ini diberikan nilai 1. Kualitas air limbah yang dihasilkan pada IPAL Gang Tridharma berdasarkan parameter BOD, TSS, pH, dan minyak lemak dapat dilihat pada tabel berikut. Dari tabel yang disajikan, dapat dikatakan bahwa kinerja IPAL Tridharma dalam mengolah air limbah kurang baik dikarenakan efluen IPAL dari parameter TSS berada di atas standar baku mutu, sehingga tidak aman dibuang ke badan air. Namun, efisiensi IPAL Tridharma yang didapatkan dari perhitungan dalam menurunkan BOD, TSS, dan minyak lemak sangat baik, di mana efisiensi penurunan BOD sebesar 92,86%, penurunan TSS sebesar 92,27%, dan efisiensi dalam minyak dan lemak sebesar 96,78%. Hasil pengolahan yang tidak memenuhi baku mutu, namun memiliki nilai efisiensi yang tinggi dianggap perlu dikaji lebih lanjut. Berdasarkan analisis data,
Persoalan pada IPAL Gang Tridharma diduga terdapat pada proses pengendapan di bak pengendap atau di bak settler. Berdasarkan perhitungan, terdapat 3 hal yang tidak memenuhi kriteria desain, yaitu overflow rate, kecepatan pengendapan, dan bilangan fraud. Tingginya konsentrasi THS yang terdapat pada efluen dari IPAL Tridharma diduga dikarenakan kecepatan pengendapan lebih kecil daripada overflow rate dan bilangan fraud kurang dari 10⁻⁵, yang diduga dikarenakan jumlah pengguna yang dilayani lebih banyak dibandingkan lokasi yang lainnya, serta belum pernah dilakukan pengurasan pada bak sejak awal dibangun hingga sekarang yang menyebabkan kondisi bak penuh dengan endapan atau sedimen. Berdasarkan hasil observasi kunjungan lapangan secara langsung pada penerima manfaat program Sanimas IDB di Gang Tridharma dan wawancara terhadap Ketua KSM sekaligus Ketua RT yaitu Pak Mohtar, pemeliharaan pada unit SPAL DT berjalan dengan baik meskipun warga tidak melakukan pembayaran retribusi untuk pemeliharaan. Hal ini dikarenakan kondisi warga yang tidak menyanggupi untuk membayar uang retribusi. Oleh karena tidak adanya uang retribusi, sulitnya akses kendaraan bermuatan besar menuju IPAL menjadi alasan pengurasan lumpur pada IPAL di Gang Tridharma tidak pernah dilakukan pengurasan. Berdasarkan hal itulah, warga memiliki kesadaran yang tinggi mengenai pentingnya menjaga sanitasi agar tidak terjadi kerusakan, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya dengan melakukan pemeliharaan secara pribadi sesuai SOP yang telah dijelaskan pada saat sosialisasi pasca konstruksi, misalnya dengan mengecek kondisi komponen-komponen IPAL, membersihkan kotoran dengan menyaring sampah padat pada bak perangkap lemak, dan lain-lain. Pemeliharaan yang berjalan pada unit SPAL DT Gang Tridharma berdampak bagi keberlanjutan unit SPAL DT sehingga tetap berfungsi dengan cukup baik. Berdasarkan hal inilah, maka variabel ini diberikan nilai 1. Selanjutnya, berdasarkan data hasil pengukuran yang diperoleh dengan meninjau dan mengukur tiap-tiap komponen serta wawancara yang dilakukan bersama Ketua KSM sekaligus Ketua RT, yaitu Pak Ali, komponen-komponen pada unit SPAL DT terdapat beberapa komponen yang tidak memenuhi kriteria desain. Oleh karena itu, variabel ini diberikan nilai 0. Adapun faktor ketidakberhasilan pada variabel ini dikarenakan pada proses prakonstruksi, KSM tidak mendapatkan sosialisasi dan pelatihan dari fasilitator, sehingga pada tahap konstruksi terdapat banyak kesalahan, terlebih lagi latar belakang mayoritas pekerja pada warga sekitar, bukanlah buruh bangunan, sehingga ketika tahap konstruksi, KSM tidak memahami dengan jelas bagaimana teknis pembangunan unit SPAL DT. Selanjutnya, berdasarkan tinjauan langsung ke lapangan, kondisi fisik unit SPAL DT dalam keadaan baik dikarenakan tidak ditemukan kebocoran dan kerusakan fisik, sehingga variabel ini diberikan nilai 1. Selanjutnya, kualitas air limbah IPAL di Gang Kusuma Wijaya dilihat berdasarkan parameter BOD, TSS, pH, dan minyak lemak yang diuji di Lab Sukovindo dapat dilihat pada tabel tersebut. Berdasarkan tabel yang dapat disajikan, kualitas efluen IPAL Gang Kusuma Wijaya buruk dilihat dari parameter BOD, TSS, dan minyak lemak, di mana ketiga parameter ini tidak memenuhi baku mutu yang ditetapkan oleh Permen LHK nomor 68 tahun 2016. Sehingga variabel ini diberikan nilai 0 yang diperlukan rekomendasi pada variabel ini. Dari tabel yang disajikan juga dapat dilihat bahwa kinerja IPAL Kusuma Wijaya dalam mengolah air limbah buruk dikarenakan efluen IPAL yang tidak memenuhi baku mutu sehingga dapat mencemari badan air jika dibuang secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu. Efisiensi IPAL Kusuma Wijaya yang didapatkan dari perhitungan dalam menurunkan parameter BOD sebesar 26,37%, efisiensi TSS sebesar 57,01%, dan efisiensi minyak lemak sebesar 34,34%. Selanjutnya, untuk variabel pemeliharaan dalam keberlanjutan unit SPAL DT di Gang Kusuma Wijaya yang didapatkan dari
Hasil observasi kunjungan lapangan secara langsung pada penerima manfaat dan wawancara bersama Pak Ali, pemeliharaan pada unit SPAL DT tidak berjalan dengan baik. Meskipun kondisi fisik eksistensi IPAL terlihat baik, program masih memiliki kekurangan terutama dalam aspek keberlanjutan di mana peran masyarakat sangat minimal. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang fungsi dari dan tanggung jawab dari unit tersebut. Selain itu, warga pengguna juga tidak melakukan pemeliharaan dikarenakan pemahaman masyarakat terhadap fungsi pengelolaan air limbah dan pentingnya pemeliharaan masih rendah. Pembayaran retribusi juga tidak dilakukan oleh warga dan kelompok pemelihara dan pemanfaat dikarenakan alasan kondisi keuangan warga dan sikap acuh tak acuh baik warga maupun pengelola. Selain itu, kelembagaan pengelola air limbah tingkat lokal yang telah terbentuk maupun di tingkat pemerintah belum bekerja secara optimal terutama dalam kegiatan pemeliharaan sistem dan peningkatan sumber daya manusia. Oleh karena itu, variabel ini diberikan nilai 0 sehingga diperlukan rekomendasi pada variabel ini. Slide selanjutnya yaitu rekomendasi. Setelah dilakukan analisis dan pembandingan berdasarkan LPKAP benchmarking, dapat ditemukan subjek benchmark yang akan dijadikan pembanding bagi lokasi lain, yaitu unit SPAL DT di Gang Harapan Sari. Sedangkan lokasi yang akan dibandingkan dengan subjek benchmark adalah unit SPAL DT yang terletak di Gang Tridharma dan unit SPAL DT yang terdapat di Gang Kusuma Wijaya. Dari metode benchmarking, ditemukan praktik terbaik dari lokasi terbaik yang dapat diadopsi sebagai rekomendasi oleh lokasi yang kinerjanya kurang baik untuk meningkatkan kinerja pada unit SPAL DT di lokasi Gang Tridharma dan di Gang Kusuma Wijaya maupun untuk perencanaan pembangunan unit SPAL DT program Sanimas IDB di masa yang akan datang. Berdasarkan studi benchmarking, ditemukan performance gaps atau permasalahan pada unit SPAL DT di lokasi Gang Tridharma, yaitu kualitas air limbah yang tidak memenuhi standar baku mutu dari kadar parameter TSS. Dari subjek benchmark, yaitu unit SPAL DT yang terdapat di Gang Harapan Sari, keberhasilan IPAL Gang Harapan Sari dalam mengolah air limbah domestik yang memenuhi standar baku mutu khususnya pada parameter TSS dikarenakan waktu tinggal yang memenuhi pada bak pengendap dan adanya pemeliharaan pengurasan lumpur pada IPAL yang dilakukan secara berkala. Selain itu, dana retribusi juga berjalan pada program Sanimas yang terdapat di Gang Harapan Sari. Meskipun waktu tinggal pada bak pengendap IPAL di Gang Tridharma telah memenuhi kriteria di site, namun masih belum cukup untuk mengolah parameter TSS sesuai dengan baku mutu. Oleh sebab itu, ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan pada unit SPAL DT program Sanimas IDB di lokasi Gang Tridharma adalah yang pertama, dilakukan pengurasan lumpur secara berkala pada bak pengendap. Selanjutnya yang kedua, peningkatan koordinasi serta pembagian peran kepada kelompok kerja atau pokja sanitasi di tingkat lokal. Kegiatan yang bersifat monitoring dan pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia masih jarang dilakukan, terutama pada tahap pasca pembangunan. Sehingga diperlukan kegiatan ini. Untuk rekomendasi pada lokasi Gang Kusuma Wijaya, dapat ditemukan bahwa permasalahan atau performance gaps pada unit SPAL DT di Gang Kusuma Wijaya yaitu kondisi unit SPAL DT yang tidak sesuai dengan kriteria desain dan perencanaan, kadar parameter TSS, BOD, dan minyak lemak yang tidak memenuhi standar baku mutu air limbah domestik yang ditetapkan pada Permen LHK nomor 68 tahun 2016 dan pemeliharaan yang tidak berjalan. Sedangkan dari subjek benchmark yang terdapat pada lokasi unit SPAL DT di Gang Harapan Sari, keberhasilan pembangunan unit SPAL DT di Gang Harapan Sari yang sesuai dengan perencanaan dan kriteria desain itu dikarenakan pada tahap prakonstruksi, KSN telah mendapatkan sosialisasi dan pelatihan sehingga ketika tahap konstruksi, KSN telah memahami bagaimana teknis pembangunan unit SPAL DT. Selain itu, tenaga
tenaga fasilitator lapangan juga mengawasi proses pengerjaan unit SPAL DT pada tahap konstruksi yang dapat meminimalisir adanya kesalahan teknis pada lapangan. Selain itu, keberhasilan IPA Gang Harapan Sari dalam mengolah air limbah domestik dikarenakan waktu tinggal yang memenuhi kriteria desain, pembangunan yang sesuai dengan perencanaan, dan pemeliharaan yang berjalan dengan baik. Sedangkan pemeliharaan di Gang Harapan Sari berjalan dengan baik dikarenakan kesadaran warga yang tinggi akan pentingnya menjaga sanitasi dan kelembagaan yang masih berjalan dengan baik. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan pada unit SPAL DT program Sanimas IDB di lokasi Gang Kusuma Wijaya adalah yang pertama, kapasitas debit air limbah tidak boleh melebihi kapasitas desain tambungan IPAL. Selain itu, diperlukan sosialisasi dan pelatihan bagi para KSM pada tahap prakonstruksi, serta perlu adanya pengawasan oleh TFL pada tahap konstruksi. Yang kedua, memperpanjang waktu tinggal pada IPAL. Yang ketiga, melakukan pemeliharaan sesuai dengan SOP. Dan yang keempat, pengembangan kapasitas masyarakat dan pengelola pada tahap pasca pembangunan, serta peningkatan komunikasi antara kelompok pengelola IPAL dengan masyarakat pengguna. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kinerja IPA yang berada di Gang Tridharma cukup baik, kinerja IPA yang berada di Gang Harapan Sari sangat baik, dan kinerja IPA yang berada di Gang Kusuma Wijaya buruk. Kinerja pada ketiga lokasi dilihat berdasarkan hasil pengujian kualitas efluen air limbah yang sesuai dengan baku mutu air limbah domestik, yaitu Permen LHK nomor 68 tahun 2016 serta nilai efisiensi. Yang kedua, rekomendasi yang dapat diterapkan berdasarkan hasil benchmarking yang telah dilakukan pada unit SPAL DT program Sanimas IDB adalah pada unit SPAL DT di Gang Tridharma dilakukan pengurasan secara berkala pada bak pengendap dan peningkatan koordinasi serta pembagian peran kepada kelompok kerja atau pekerja sanitasi. Sedangkan pada unit SPAL DT di Gang Kusuma Wijaya, perencanaan selanjutnya kapasitas debit air limbah yang dihasilkan tidak boleh melebihi batas kapasitas terpasang atau kapasitas desain tampungan IPAL. Dilakukan sosialisasi dan pelatihan yang memadai dari pemerintah bagi para KSM pada tahap prakonstruksi dan adanya pengawasan oleh TFL pada tahap konstruksi. Memperpanjang waktu tinggal pada IPAL, menerapkan pemeliharaan sesuai dengan SOP yang berlaku, serta pengembangan kapasitas masyarakat dan pengelola dengan mengadakan pelatihan atau sosialisasi dan monitoring terhadap sistem pengolahan IPAL domestik oleh pemerintah pada tahap pasca pembangunan dan juga peningkatan komunikasi antara kelompok pengelola IPAL domestik komunal dengan masyarakat pengguna. Saran yang dapat diberikan bagi penelitian selanjutnya ialah pengujian parameter air limbah sebaiknya tidak hanya dilakukan pada parameter fisik dan kimia saja, namun juga dilakukan pada parameter biologis yaitu mikroorganisme patogen yang terdapat dalam air limbah dan hasil olahannya. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada desain operasional bak pengendap di IPA Gang Tridharma dikarenakan ada permasalahan yang ditemukan di lapangan. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Apabila terdapat banyak kesalahan kata, mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya.